cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mahasiswa datang bawa pasukan. Selamat pagi teman-teman semuanya, kawan-kawan mahasiswa yang saya banggakan. Hari ini kita turun ke jalan. Maka dari itu kita tetap satu komando, satu tujuan. Semangat atau tidak kawan-kawan? Maka dari itu mohon izin teman-teman semuanya, kawan-kawan semuanya, untuk menempati tempat di depan saya ini, di depan mobil komando kita tercinta ini. Kita sampaikan semua keluh kesah kita terhadap DPRD Kabupaten Sampang. Sebelum kita lanjutkan aksi kita, penyampaian aspirasi kita, maka kepada dewan-dewan terhormat, kepada DPRD terhormat yang kemudian dipilih oleh rakyat tapi berpihak kepada birokrat, sepakat atau tidak kawan-kawan? Kami hari ini turun ke jalan menggugat SK Bupati, dalam hal pelaksanaan Pilkades 2025. Di sini kita dari berbagai aliansi, berbagai mahasiswa di penjuru daerah yang terpanggil moralnya untuk membela hak rakyat yang kemudian dirampas dan dirampok. Maka dari itu kawan-kawan semuanya, nanti kita sampaikan aspirasi kita, orasi, keluarkan keluh kesah kita sampaikan kepada dewan. Ini gedung kita, gedung yang dibangun dengan uang kita, dengan pajak yang dipungut, yang kemudian gedungnya digunakan untuk merampas hak kita. Maka dari itu sampaikan teman-teman semuanya di sini, sampaikan secara bergilir, secara bergantian, sampaikan yang menjadi aspirasi teman-teman semuanya. Di sini Aliansi Mahasiswa Sampang telah Pilkades 2025, maka kami sampaikan dengan tegas, kami HMSTP 2025 menolak SK Bupati. Sepakat atau tidak kawan-kawan? Cacat secara hukum, sepakat atau tidak kawan-kawan? Merampas demokrasi, sepakat atau tidak? Bapak polisi yang terhormat, di sini kita tidak membawa alat tempur apapun. Yang kami bawa adalah ide-ide gagasan, yang kami bawa adalah solusi-solusi untuk kemudian kemajuan Sampang, biar Sampang hebat bermartabat pada sesungguhnya. Sepakat atau tidak kawan-kawan? Bagaimana mau hebat bermartabat jika demokrasi dirampas dengan tidak memikirkan hak-hak rakyat? Bagaimana Sampang mau hebat bermartabat jika hak-hak rakyat, aspirasi rakyat tidak dihiraukan oleh dewan-dewan yang terhormat? Tahun 2019 pemilihan umum daerah, demokrasi yang kemudian kita berikan suara-suaranya untuk memilih dewan-dewan, untuk memilih perwakilan-perwakilan kita, untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kita. Namun hari ini kita dikecewakan, lagi-lagi dikecewakan. Tidak hanya itu, gerakan-gerakan kita, gerakan-gerakan mahasiswa selalu dibuka. Media-media, harapan kami semuanya, sampaikan semuanya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan ada isi dari media tersebut yang kemudian menjadi pesanan. Kita di sini bukan karena gabut, tapi karena panggilan moral untuk Sampang yang kita cintai. Maka dari itu harapannya, jika ada ketua DPRD di dalam, jika ada dewan-dewan perwakilan kita, jika masih ada hati nurani untuk membela rakyat, maka keluar, temui kita di sini. Sepakat atau tidak kawan-kawan? Silakan teman-teman semuanya untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Silakan berorasi secara bergantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat DPRD Kabupaten Sampang dan para polisi, Kapolri dan keamanan
beserta saudara-saudara dan sebangsa senasib. Bapakku, Bapak polisi tercinta, di sini kita aksi damai. Saya paham tugas dan wewenang Bapak memang netral, tidak memihak kepada siapapun. Dan jika dari peserta kami ada satu oknum, kami siap untuk mengeksekusi, untuk mengeluarkan dari barisan, untuk mengeluarkan dari barisan aksi. Mungkin bisa dipahami, bapak-bapakku, mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah wafat kebijakan Kabupaten Sampang yang menjadi problematika di masyarakat rakyat menolak tentang SK surat keputusan bupati, di mana diantaranya tidak memandang norma-norma hukum, khususnya DPRD Kabupaten Sampang. Ini perlu dipertanyakan. Yang pertama, apakah menjadi perwakilan rakyat atau menjadi perwakilan dinas atau pemerintah? Ini yang perlu dipertanyakan kepada pemerintah DPRD Kabupaten Sampang, di mana hak-hak rakyat telah diwafati, hak-hak rakyat sudah tidak dilihat lagi. Saudara-saudara, apakah masih semangat? Ya, jika masih semangat, izinkan saya menyampaikan sedikit mengenai fungsi dan hak bupati, hak DPRD Kabupaten Sampang. Perlu Bapak ketahui, hak DPRD Kabupaten Sampang diantaranya hak interpelasi, hak angket dan mengemukakan pendapat. Yang ketiga adalah fungsi dari DPRD Kabupaten Sampang ini adalah yang pertama, fungsi pengawasan anggaran dan legislasi. Dalam hal ini DPRD Kabupaten Sampang diantaranya sebagai kontrol politis, kontrol sosial, kontrol keamanan, kontrol pembangunan dan anggaran dan lain-lain. Ini perlu kiranya memandang dan memberikan pengawasan terhadap keputusan-keputusan bupati, di mana ada hal-hal yang tidak sesuai, sehingga teman-teman mahasiswa yang alhamdulillah Bapak ya, alhamdulillah kita tanpa tekanan dari siapapun, bil haqqi, kita berangkat dari hati nurani rakyat. Bapak-bapakku, Bapak DPR tercinta, kita sudah berada di hadapan bapak-bapak sekalian yang ingin berdiskusi, juga menanyakan hal-hal yang memang perlu untuk kami tanyakan. Yang pertama, dan menanyakan tentang tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Sampang, sehingga diantaranya yang perlu kita soroti adalah tentang hak angket, hak interpelasi, tentang pengawasan DPRD Kabupaten Sampang. Bagaimana Bapak ketika suatu kepentingan ini ada dorongan tanpa melihat sosiologi? Jadi dalam pembentukan undang-undang itu, harus melihat hierarki hukumnya serta sosial kemasyarakatannya, juga melihat norma-norma hukumnya kira-kira baik atau tidak. Dan pertanyaan besar buat DPRD Kabupaten Sampang, apakah mau menyampaikan aspirasi rakyat ataukah mensosialisasikan kepentingan pemerintah Kabupaten Sampang? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang mengorasi dipersilakan naik ke mobil komando. Secara bergantian kita sampaikan aspirasi-aspirasi kita. Kita memang tidak membawa alat perang Bapak polisi, jadi mohon izin kita menyampaikan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Selamat siang para wakil rakyat kita, selamat siang seluruh rakyat Kabupaten Sampang, seluruh bapak polisi, selamat siang. Kami di sini dari Aliansi Mahasiswa Sampang telah Pilkades 2025 menyampaikan beberapa aspirasi. Salah satunya adalah bagaimana kita menyampaikan dan menuntut, mencabut dan menolak kebijakan
rakyat kita. Silakan keluar, jangan ada menikmati AC, menikmati fasilitas. Kita di sini sebagai mahasiswa muda dan masyarakat Kabupaten Sampang sangat miris melihat pemimpin-pemimpin kita, melihat para wakil rakyat kita sangat tidak memperhatikan apa yang diinginkan oleh masyarakat kita semuanya. Maka dari itu kita menegaskan mencabut dan menolak SK dan menyesuaikan perda yang tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 tahun 2020. DPR jangan sampai ketinggalan zaman. DPR harus update. DPR jangan cuma main. DPR jangan cuma mengedepankan kepentingan pribadi. DPR jangan mengedepankan kepentingan partai. DPR jangan cuma mengedepankan kepentingan para pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Sampang. Kita semua sudah melalui beberapa tahapan, mulai dari ancaman, beberapa pencegahan yang coba dilakukan oleh beberapa oknum, beberapa pemerintah, beberapa wakil rakyat, beberapa pejabat kita, sehingga kami meminta para wakil rakyat kita untuk duduk bersama kami berdiskusi. Bapak DPR yang terhormat, mohon dengan hormat, dengan kerendahan hati, dengan segala kerendahan hati, tolong temuin kita. Kita mohon, temuin kita. Jangan kemudian menikmati fasilitas sedangkan rakyat di sini berpanas-panasan, bertemu, ingin menyampaikan aspirasi rakyat, menyampaikan aspirasi mahasiswa. Mohon dengan hormat Bapak Ketua DPRD, kalau memang ada di dalam jangan disembunyikan. Kita ingin bertamu. Bapak Dewan yang terhormat, tolong temuin kita. Temuin kita di sini, di bawah. Tidaklah masalah berpanas-panasan sebentar. Tidak akan menjadi hitam. Tidak akan mati dan tidak akan leleh jika berpanasan badan di sini. Jadi tolong dengan hormat Bapak DPR, Bapak Ketua DPRD, Bapak Fadal yang terhormat, tolong temuin kita. Kepada teman-teman mahasiswa, tetap semangat teman-teman. Masih semangat teman-teman. Hidup mahasiswa. Demi bangsa dan negara, demi Sampang kabupaten kita tercinta. Hidup mahasiswa. Bapak DPR, kita di sini ingin menyampaikan aspirasi rakyat. Bapak dipilih, ditunjuk oleh rakyat. Maka dari itu, tolong dengan hormat. Apa yang kemudian kebijakan-kebijakan tolong diawasi. Jika ada pemerintah membuat kebijakan dan itu menyeleweng dari kepentingan rakyat, tolong ditolak, termasuk SK Bupati. Cobakan atau tidak kawan-kawan? SK Bupati telah merampas, telah merongrong hak-hak rakyat, di mana demokrasi yang seharusnya diterapkan, pemilihan kepala desa, tapi ditunjuk PNS, pegawai negeri sipil, yang kemudian mereka tidak tahu menahu tentang apa yang ada di daerah tersebut.
Mari kita sambut bapak-bapak kita yang terhormat, Bapak Ketua, Bapak Dewan Perwakilan DPRD Kabupaten yang terhormat, kita sambut. Selamat datang Bapak. Di sini kita izin bertamu untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju. Mohon maaf. Kawan-kawan mahasiswa di sini mau menanyakan, Anda ini perwakilan pemerintah atau perwakilan rakyat? Yang kedua, rekan-rekan mahasiswa ini mau menanyakan, lahirnya perda tujuannya apa? Di beberapa daerah, perda itu ditujukan untuk biar tidak ada lama-lamanya PJ. Namun namanya tanya, Perda Pergub keluar dari tujuan awalnya dengan alasan force majeure. Pola bambu begitu. Halo, Mas. Dari beberapa pertimbangan, betul, perbuatan undang-undang itu tidak hanya melihat dari aspek umum berarti hukum, tapi dari aspek sosial. Sahabat-sahabat kita sudah mengetahuinya. Rekan-rekan, kita sudah mengetahuinya bahwa Kedaulatan tertinggi ada di kedaulatan rakyat. Bapak DPR, DPR ini hanya mencari sensasi. Dari awal sampai akhir, DPR tidak menggunakan hak interpelasinya. DPRD Kabupaten Sampang, saya rasa mahasiswa semuanya menilai tidak ada marwahnya lagi, tidak ada wibawanya lagi. DPRD tidak hebat dan bermartabat. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Kalian kalah dengan akibat kebijakan dan kepentingan orang lain. Bahwa kepentingan pribadi harus dikesampingkan atas kepentingan umum. Hidup mahasiswa! Hidup! Bismillahirrahmanirrahim. Pada 30 Juni 2015, Kementerian Republik Indonesia telah menetapkan peraturan pemerintah 47 2015 tentang perubahan dan peraturan pemerintah nomor 43 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa Masan 57. Tanggal 25 November 2020, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa pasal 14A ayat 1 bahwa pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa sebagai dimaksud dalam pembahasan 6 dalam kondisi bencana non-alam coronavirus disease COVID-19 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. Bukan ditunda ya Pak ya. Penerapan protokol kesehatan. Atas dasar tersebut pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Kota mempunyai wewenang untuk menjawab dan menjalankan Permendagri melalui peraturan daerah Kabupaten Sampang. Perlu saya sampaikan bahwa Perda DPRD Kabupaten Sampang ini sebetulnya COVID keluar 2020 belum ada perusahaan Perda baru dan di situ tidak ada COVID dan namanya COVID itu. Tetapi tetap melaksanakan dan sepakat dan telah melaksanakan paripurna untuk menyetujui SK Bupati. Jadi hemat saya hal ini menjadi suatu kerjasama begitu dan tidak mewakili mayoritas rakyat menolak. Di antaranya Bapak tuntutan kami menuntut DPRD Kabupaten Sampang untuk melakukan
perubahan dan penyesuaian hierarki pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sampang nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa supaya dilaksanakan dengan protokol kesehatan di tahun 2002 atau tahun 2023 sesuai dengan PP nomor 47 tahun 2016 tentang peraturan pelaksana UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Permendagri nomor 72 tahun 2020. 2. Menuntut DPRD Kabupaten Sampang untuk menggunakan hak dan fungsinya menolak secara kelembagaan terkait surat keputusan Bupati Sampang nomor 188.45/272 keputusan /434.013/2021 tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak pada tahun 2025 di Kabupaten Sampang untuk dijadikan pertimbangan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di tahun 2002 dan tahun 2023. Begini Bapak, mohon izin ada tambahan sedikit karena ini adalah memorandum representasi MUU tentang tuntutan yang ingin saya sampaikan mewakili teman-teman mahasiswa Kabupaten Sampang. Tuntutan yang pertama, DPRD Kabupaten Sampang menggunakan hak dan fungsinya menolak secara kelembagaan terkait surat keputusan Bupati Sampang nomor 118.45/272 keputusan /434.013/2021 tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak pada tahun 2025 di Kabupaten Sampang untuk dijadikan pertimbangan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di tahun 2002-2023. 2. DPRD Kabupaten Sampang melakukan perubahan peraturan daerah yang dan penyesuaian hierarki pembentukan peraturan undang-undang Perda Kabupaten Sampang nomor 4 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa supaya dilaksanakan dengan protokol kesehatan di tahun 2022-2023 sesuai dengan PP nomor 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksana UU 6 tahun 2014 tentang desa dan Permendagri nomor 272 tahun 2020. 3. Apabila DPRD Sampang tidak dapat melaksanakan dimaksud ayat 1 dan ayat 2 di atas, maka kami Aliansi Mahasiswa Tolak Pilkades 2025 akan terus program DPRD Kabupaten Sampang dan akan diangkat di tingkat nasional. Sekian, terima kasih. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Sampang. Mohon izin Bapak, karena kebetulan Bapak kita yang terhormat sudah hadir di tengah-tengah kita. Mohon izin Bapak dengan hormat untuk menyampaikan respon dari apa yang telah kita sampaikan. Apa yang kemudian menjadi tuntutan, harapan kami semuanya dapat diperjuangkan oleh Bapak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang. Mohon izin Bapak jika berkenan untuk merespon apa yang sudah menjadi aspirasi kita. Ya, terima kasih untuk Aliansi Mahasiswa Sampang telah menyampaikan beberapa aspirasinya yang sebenarnya sudah berulang kali disampaikan ke kita. Kemarin sudah tadi audiensi dengan Komisi 1. Itemnya yang disampaikan hampir sama dan kita tidak bisa merespon secara banyak. Kita akan bahas lagi, kita akan bahas ulang. Dan alangkah eloknya anda saja tadi teman-teman mahasiswa mau di ruang tertutup di komisi besar yang telah kami persiapkan. Jadi ya secara urgensi kita tidak bisa menyampaikan secara luas. Secara kebetulan nanti kita menampung aspirasi teman-teman mahasiswa di Sampai kapan nih? Teman-teman harap tenang. tolong diserahkan dulu apa yang dibacakan tadi.
kita akan bahas nanti khususnya dengan Komisi 1 di tingkat pimpinan. Ya, terima kasih. Ini tadi sudah dibacakan oleh teman-teman mahasiswa. Dibacakan itu Bapak. Apa? Teman mahasiswa dibacakan tadi yang dibacakan. Ini yang dibacakan tadi. Oke. Nanti akan kita bahas bersama. Beda ini ya? Sama? Kalau sama ya sudah ini aja ya. Nah, Bapak, tapi kesepakatan dari teman-teman kita butuh waktu kapan kiranya dari apa yang menjadi aspirasi kita dan direspon oleh DPRD Kabupaten Sampang. Bentuk respon kita, nanti kita akan beritahu korlap dari ini siapa korlapnya ini kan nggak ada ini. Saya sendiri bisa Pak. Di sini ada. Ini kok tidak ada namanya ini. Sampai tinggalkan nama dan kontak person, nanti saya hubungi. Biar nanti kita bisa bicara secara normatif, bisa formal nanti di gedung DPRD ya. Sini aja, kabar di gedung. Ini Pak, kita sudah melakukan audiensi dengan perwakilan Komisi 1 pada waktu itu dan sudah tidak menuai titik temu. Sekalipun nanti kita di dalam tidak akan pasti perdebatan panjang. Kita jangan mencari titik temu, kita mencari kebenaran, gitu ya. Siap Bapak. Jangan saya dengan sampean jangan mencari titik temu, kita mencari titik kebenaran, gitu ya. Siap. Nanti saya panggil sampean untuk bagaimana kita merespon ini semua, gitu ya. Sudah di sini aja. Sudah ya. Minta tanda tangan Pak. Di sini. Tanda tangan apa? Saya lihat dulu apa yang mau ditandatangani. Ya. Untuk jawaban hari ini. Sama Pak. Saya lihat dulu. Dibahas setelah di demo, tapi sebelum di demo. Saya lihat dulu. Saya baca dulu. Oh ya, baca dulu Pak. Ini nanti kita tanda tangan setelah kita bahas bersama dengan jenengan, ya. Ini bawa dulu. Sini aja Pak. Ya. Tanda tangan di sini Pak. Ini rakyat Pak. Daripada panas, tak tergelap. Kalian diskusi di dalam semuanya kandas bahwa kalian berada di pihak rakyat. Dalam gelap kawan. Sikap kalian jangan abu-abu. Kalian berpihak kemana? Rakyat apa pemerintah? Saya tidak pernah menemukan DPR mengundang mahasiswa untuk memutuskan sesuatu. Jadi mahasiswa hanya menjadi saran menyampaikan aspirasi. Terima kasih adik-adik mahasiswa. Ini kami pimpinan di sini terus terang ya. Karena tadi mohon maaf adik-adik itu tuntutannya tadi harus menggunakan hak kedewanannya. Tetapi perlu diketahui bahwa Perbub ini adalah keputusan bupati yang tidak bisa diintervensi oleh DPRD. Ya perlu Anda pahami. Perda dirubah. Perdanya Pak. Tunggu dulu dek. Mau terus bicara apa enggak ini? Ya urusan tanda tangan ini kita mempunyai hak. Adik-adik mahasiswa punya hak. DPR kan tahu. Kami punya hak. Masyarakat yang sedang disampaikan Menggantian apa anda harusnya ngomong? dipertempung. Jangan Menggantian apa anda? Saya tanya adik-adik. Dek, saya ini juga mahasiswa dulu sama kayak sampean. Sama. Ya sama-sama. Ya tunggu dulu gantian dong. Kan gitu kan. Biar menyampaikan apa yang dimaksud biar kita menemui titik temu aja. Begini ya, kami menghargai adik-adik ini dalam suasana COVID-19. Kita berbanggalah kita ada di level 2. Jadi marilah kita jangan kita cederai hal-hal yang seperti ini. Urusan tuntutan, mari kita ini ada ranah hukum. Perbub itu adalah murni keputusan bupati yang tidak bisa diintervensi oleh DPRD. Ya. Tunggu dulu deh. Apa itu haknya DPRD? Hak DPRD itu adalah kalau ada kebijakan bupati yang menyimpang, DPRD akan menggunakan haknya sebagai konstitusi. Sekarang pertanyaan saya begini deh, ya, di mana letak? Maaf, tunggu dulu deh ya. Anda tahu aspek sosialnya. Tunggu dulu deh. Anda tahu aspek sosialnya.
Gara-gara Pilkades ditunda, banyak masyarakat yang tidak mau salaman. Oke, kita mau berdebat atau mau cari anu ini? Jangan seperti itu, Pak. Oke, makanya. Ini kan seperti ini, Anda tidak kenal Anda. Loh, sampai kan satu-satu bicaranya kan gitu kan. Mari. Saya tanya dulu. Cukup gantian. Silakan Bapak. Ya, silakan. Begini Bapak. Ya, silakan. Ya, kita mau tuntaskan. Kita mau minta penjelasan baik secara hukum, baik secara sosial, baik secara hierarki perundang-undangan. Jadi minta penjelasannya begitu. Karena kami juga punya data begitu. Saya tanya kepada saudara, di mana letak kesalahannya? Ya. Di mana? Perbu di mana letak kesalahannya? Saya tanya. Begini Bapak. Peraturan perundang-undangan tidak hanya melihat hierarki hukum, tapi aspek sosial dan hak. Paham deh, paham ya. Silakan. Anda saya kasih dulu silakan. Untuk anu bicara dulu dah apa lah. Untuk bicara dulu dah apa. Ayo. Lebih pintar dari kami, jangan seperti itu. Katanya sudah Anda lebih Loh, sampean minta kami bicara. Setelah kami bicara sampean motong adik-adik. Kan repot kan. Ya, ya sudah silakan terus. Tidak apa-apa. Ayo, kalau saya kasih kesempatan saudara-saudaranya, mungkin mohon maaf ketua. Ini saya bangga lah, ada dia mahasiswa ini menyuarakan ini. Saya bangga terus terang. Silakan, adik-adik sekarang. Jadi sampai tahu dulu Pak, dari mengenai itu. Argumentasi ketua dewan seperti apa? Cukup. Silakan Bapak. Mohon tertib teman-temannya. Mari kita saling menghargai lah. Nanti sampean. Kalau saya sekarang kita tanggapan dari DPRD. Saya tanya sekarang saya, biar saya ngerti hierarkinya DPRD. DPRD ini adalah ada ketua, ada wakil ketua. Di sana adalah kolektif kolegial, bukan harus seperti Pak Fadol. Tadi Pak Fadol sudah, kita ini adalah satu kesatuan. Sama juga dengan mahasiswa, ada aturan mainan juga, gitu ya. Ya Pak. Sekarang pertanyaannya kan begini, Anda kesepakatan munafik yang dilakukan oleh kolektif kolegial mereka buat sampah. Dek, hati-hati ya, kita tidak ada kemufakatan jahat loh. Sampai bisa dituntut kalau ngomong seperti itu. Itu ngomong kemufakatan jahat, mana jahat kami? Iya Pak. Ini Ya makanya deh, sampai ini karpetnya mana? Silakan. Ya, orator Pak. Ya silakan ya deh. Ya, gantian aja lah. Sekarang mahasiswa gitu aja, gantian. Ayo, baru nanti kita kasih kesempatan bicara gitu. Untuk teman-teman mohon tenang. Ya. Dan kami sampaikan kepada pihak kepolisian, siapapun yang menjadi provokator, silakan tangkap. Setuju? Kita ini aksi damai. Kita ini mahasiswa. Siapapun yang menjadi provokator, silakan ditangkap. Itu adalah penumpang gelap. Silakan Pak. Ya. Ini saya bicara apa adik-adik? Ayo, biar tidak saling dipotong kita. Ya. Ini saya bicara di sini, adik-adik mahasiswa ya, bahwa ini adalah surat keputusan Bupati nomor 188/2021 kan gitu kan. Ini kita ke pokok lah. Ini adalah murni keputusan Bupati, tidak ada intervensi dari DPRD. Andai kata ada pelanggaran dari keputusan Bupati, jangankan kami DPRD, adik-adik pun punya hak untuk membatalkan ini. Melalui apa? Melalui proses hukum. Bisa menggunakan haknya, bisa memberi surat kepada gubernur, seperti itu. Bisa menggunakan hukum ke Mahkamah Agung, bisa, tidak ada harus yang kita persoalkan. Mari kita cari titik temu di mana letak kesalahannya. Seperti itu. Tunggu, ini ada koordinatornya, jangan bicara. Ya silakan, apalagi nih, ayo silakan. Baik Pak. Ya. Terima kasih. Jadi Bapak, ada di UU nomor 15 tahun 2019, perubahan UU nomor 12 tahun 2019 tentang peraturan pembentukan undang-undang. Kemudian ada di pasal 1 ayat 8, peraturan daerah kabupaten kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten kota dengan persetujuan bersama bupati. Artinya perda itu termasuk dalam undang-undang ini. Kemudian ada di pasal 96 di ayat 1, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan ataupun tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Masukan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja,
sosialisasi dan atau seminar lembaga karya dan atau diskusi sampai diterbitkannya perda yang menjadi landasan SK Bupati tentang penundaan Pilkades tahun 2025. Belum ada koordinasi, belum ada ajakan untuk diskusi. Betul? Artinya apa? Masyarakat tidak dilibatkan. Kemudian ada di pasal 100, semua keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan gubernur, keputusan bupati, saya ulangi Pak ya, keputusan bupati atau wali kota atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku harus dimaknai sebagai peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Artinya apa? Semenjak pembahasan poin-poin yang ditandatangani oleh bupati yang disepakati oleh DPRD, belum ada bocoran poin apa yang mau disahkan. Artinya ini sudah bertentangan, Pak. Kita sudah mencari, Pak, di banyak internet, di banyak media. Kami mencoba apa yang sudah mulai digagas di Kabupaten Sampang ini. Karena kami ini peduli. Kami peduli kepada Kabupaten Sampang. Kami kesini hanya mendukung DPRD Kabupaten Sampang untuk kembali ke porosnya. Betul? Betul! Tolong Pak, silakan jawab. Ada banyak pasal. Kemudian Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020. Pasal 1, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan. Artinya kalau alasannya adalah anggaran, ini sudah ditentukan di dalam Peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020. Cukup ya. Apa lagi? Ya udah silakan. Habis. Ya terus. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Pasal 57 ayat 2, kebijakan penundaan pelaksanaan pembinaan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri. Saya ulangi Pak, penundaan pilkada itu ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. Artinya Permendagri mana yang ada pasal bahwa bupati dapat berhak untuk menunda pilkades. Betul? Silakan tunjukkan Permendagri yang mana. Ini sudah ditegaskan bahwa pelaksanaan penundaan itu keputusan Menteri Dalam Negeri, Pak, bukan keputusan bupati. Kalau misalnya ada instruksi dari Kemendagri, bupati berhak menolak itu atau menunda. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2014 tentang kepemilihan kepala desa. Pasal 44F, bupati atau wali kota selaku ketua satuan tugas penanganan coronavirus 2019 kabupaten kota berdasarkan rekomendasi dari pemilihan di kabupaten dan dapat menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa jika situasi penanganan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian coronavirus tidak dapat dikendalikan. Sampai saat ini belum diketahui bentuk panitia pelaksana pemilihan kepala desa. Tempatnya di mana, orangnya siapa? Coba Pak, mari sampean buka-bukaan di sini. Kami datang mahasiswa untuk mengembalikan
kami, Anda ini adalah orang tua kami, Pak. Kami memilih Anda untuk mewakili rakyat. Akan tetapi, bila DPRD selingkuh, demi Allah, kami akan mengingat 45 orang yang ada di gedung DPRD. Dan kami jangan harap meminta bantuan kepada mahasiswa. Betul? Silakan dijawab. Terima kasih. Gak ada tambahan deh ya, Dada ya. Dada di belakang Dada. Sudah cukup. Nggak, nanti kalau dijawab baik oleh saya maupun teman-teman, jadi biar dipotong gitu, jadi enak lah alurnya ya. Oke. Jadi tuntutannya Safran ini bagus lah. Ke kami bagus, kami tampung gitu ya. Cuma kita tidak hari ini tuntutan dan hari ini harus kami ada jawaban, ya tidak mungkin lah. Kita ada aturan main seperti itu. Mungkin Mas Ubed bisa ditambahkan ini terkait tuntutan dari mahasiswa. Ya, ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesekian kalinya kita bisa bertemu dengan teman-teman mahasiswa, sahabat-sahabat mahasiswa semuanya yang saya banggakan. Alhamdulillah, idealisme itu masih terpupuk. Tentu kami sangat bangga dan bisa bersama kalian. Pertama tentang masalah undang-undang, baik tentang masalah sistem kodifikasi peraturan kita. Pembuatan perda itu tentu melalui sharing dan hearing serta proses konsultasi baik dari Kabak Hukum sampai ke Biro Hukum Jawa Timur dan bahkan di Kemendagri dilakukan harmonisasi, kemudian nanti bisa didapatkan tanda sebagai bukti bahwa ini bisa diundangkan. Itu proses sistem pembuatan peraturan kita. Komunikasi dengan kami mahasiswa. Kemudian ada istilah interest group. Siapa yang berkepentingan dalam membuat perda? Kalau misalnya peraturan itu tentang retribusi, maka kita undang misalnya tentang pasar, ya orang asosiasi pasar. Tidak selalu dan harus mahasiswa, tetapi interest group. Itu memang ketentuan teorinya begitu, Anda belajar di sana. Nah, kemudian itu pertama. Kedua, tentang masalah Undang-Undang Nomor 72 perubahan kedua tahun 112 Permendagri. Itu dinyatakan bahwa misalnya Pilkades itu bisa dilaksanakan secara serentak atau dapat bergelombang. Artinya kalau serentak, karena kita penggelombangan sudah selesai, bisa dilaksanakan satu kali. Soal interval waktu itu mengambil periode terakhir dari Kades, yaitu Januari 2026. Itu interval waktu yang kemudian diperhitungkan, sehingga bisa dilaksanakan secara serentak. Kemudian tentang masalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Kemudian ada tuntutan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah. Otonomi daerah itu bukan kemudian ujuk-ujuk sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah, tapi ada bagian-bagian dari disintegrasi, bukan disintegrasi, dari desentralisasi itu yang dipilah kewenangannya. Kami hanya punya kewenangan apa yang bisa kita lakukan di daerah, tetapi itu pun kita harus melalui regulasi yang diberikan oleh pusat, sehingga kita punya panduan memberi apapun, mengeluarkan undang-undang apapun yang ada di daerah. Terima kasih. Pertimbangannya apa untuk ditunda ini? Pertimbangannya ada dua. Pertama, saya penganut Hankelsen, kedua Sajipta Raharjo. Secara regulasi bisa berdampak sosial, kami pahami. Maka kami dalam teorinya, dampak sosialnya dalam teorinya adalah bahwa mungkin saja orang menganggap demokrasi terhenti. Tetapi di sisi lain ada undang-undang lain tentang perimbangan keuangan nomor 32. Bagaimana kemampuan daerah? Itu juga dihitung di situ. Sekarang daerah mampu apa enggak? Tidak mampu. Mampu, Pak. Tidak mampu kalau COVID-19 sudah diatur. Saya tahu. Kita tahu aturannya. Anda tahu enggak? Permendagri yang terbaru nomor 42. Kemudian kita dipotong 42% daripada DAU kita, kan nggak tahu. Sekarang sampai peraturan ada di zona hijau, Pak. Apa, Pak? Level 2, Pak. Ya, saya sampaikan tempo hari ada surat. Ada surat dari pusat. Jangan ada sentuhan. Jangan ada sentuhan. Biarkan dia berkomunikasi. Yang berdialog mahasiswa dengan DPR. Kalau jangan sampai ada dorongan. Begini Bapak Komisi, sampai sini sebagai begini Bapak ya, begini saja. Begini, saya sampaikan dulu, dengarkan bahwa
ada surat dari pusat, kita restitusi. Kemudian DAU kita dipotong 42%. Ketika dipotong 42% pasca realisasi, itu kemudian anggaran kita menjadi defisit 128 miliar. Kalau bisa saya tuntutan anggaran 2022, sementara pembahasan belum, surat baru keluar. Jadi apa yang akan dilaksanakan di tahun depan pasti dibahas tahun sekarang. Oke, terima kasih semuanya. Tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin mohon maaf, terus terang saya minta kepada pihak kepolisian, ini dikasih waktu berapa jam kami, karena kalau gini kami tidak ada titik temu ini. Terus terang, ini dikasih berapa, apa ada tambahan waktu? Kalau ini kan tidak ketemu kalau gini-gini deh. Satu sisi Anda meminta, sisi lain. Ya, begini Bapakku. Ya sudah, aku kasih waktu 10 menit lagi, silakan. Ya, 10 menit ya Pak Ketua ya. Udah 10 menit ya. Alasan DPRD Kabupaten Sampang ini tidak tidak melalui kajian akademis dan secara filosofis dan tidak pernah turun ke lapangan melihat masyarakat kita, nggak pernah. Sedangkan masyarakat kita di Undang-Undang Dasar 98 kalau nggak salah, tapi benar itu mempunyai hak secara hukum dan ikut andil dalam pemerintahan. Kira-kira di Perda itu ada COVID nggak? Nggak ada. Meskipun Permendagri nomor 272/2020 di Perda apa nggak, belum ada COVID. Betul. Belum ada. Jangan bicara COVID doang. Lalu secara hierarki undang-undang mengenai SK Bupati yang tidak ada. Iya, di DPR ini keputusannya di DPR yang menjadi hal-hal yang perlu kami pertanyakan dan dijawab. Begini Bapak, di Permendagri nomor 72, iya, pasal 2 yang 5 itu ya Pak ya, bukan mengkosongkan desa untuk divisi, tapi desa-desa yang belum terbentuk pemerintahan atau meninggal itu bisa dipinjam, bukan mengkosongkan untuk mempinjam. Begitu. Ya, terima kasih Dek. Dek, begini ya. Bicara anggaran ya. Oke lah, bicara oke. anggaran begini Bapak ya. DPR, dengarkan saya ya. Satu, pertanyaan saya simpel kok. Kalian berpihak pada rakyat, yang berarti mewakili rakyat, apa mewakili pemerintah? Jawab itu. Satu ya. Yang kedua, jawab dulu ya. Mewakili rakyat, apa mewakili pemerintah? Cukup Dek. Nanti dirubah ya. Itu pertanyaan simpel Pak. Ya, gini aja deh ya. Dek, siapa namanya sampean? Ini sampean yang namanya siapa? Kok nggak ada ya? Ya apa? Ada nama Pak. Kita mahasiswa. Oke, terima kasih deh ya. Tuntutan sampean kami minta secara tertulis nanti, karena kita terus terang tidak bisa kita berdebat begini terus seperti itu. Tinggal tanda tangan. DPR pusat Dek, menghubungi kami. gini Dek, kita ini ada proses juga. Anda tidak bisa menekan kami juga seperti itu ya. Dari awal Mohon maaf, kami pelajari juga. Itu tuh tidak benar semua, makanya perbaiki lagi. Nanti kita tanda tangannya seperti itu ya. Tapi kita ketika sekalian menjadi DPR tidak mau menemui kami sekarang. Ini sampai saya temui ini teman-teman DPR. Yang mana yang depan itu? Anda ketika menjauhkan diri siang malam ada di rumah warga. Sekarang menemui kami saja. Ya sudah cukup ya. Cukup. Nanti silakan tertulis saja ya. Oke. Oke. Apa lagi? Yang kami butuhkan jawaban dari kalian untuk menandatangani apa bisa kita terima. Iya. Nanti ini kita bahas. Nanti sampean meninggalkan kota nama dan kota person. Nanti akan saya hubungi. Ya. Sudah, ya. Sudah cukup. Sampai pilkada dimulai. Sudah cukup. Kita semua akan masuk. Tunggu konfirmasi. Sudah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk aja.